Halo para pejabat fungsional bidang perdagangan di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Binbot, robot sederhana yang profesional, solutif, dan berani membawa perubahan yang lebih baik untuk mewujudkan SDM fungsional perdagangan unggul. Saat ini, semua pejabat fungsional bidang perdagangan harus mengusulkan PAK sesuai dengan SM Mendag nomor 24 tahun 2022. Yuk kita pahami pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang perdagangan. Pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional bidang perdagangan, Surat Edaran Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2022. Saat ini terdapat sistem yang baru untuk menilai angka kredit. Lalu, apa perbedaan dengan sistem sebelumnya? Konvensional merupakan angka kredit akumulasi dari nilai pendidikan awal dan pangkat sebelumnya. Pendidikan, pengembangan profesi masuk ke unsur angka kredit utama. Penilaian kinerja terpisah dengan penilaian angka yang menggunakan dupa. Integrasi, capaian SKP menjadi capaian angka kredit validasi keselarasan SKP dengan tugas jabatan JF atau butir kegiatan. Apabila saat ini penilaian angka kredit tidak lagi menggunakan dupa, lantas apa yang harus dikumpulkan? 1. Sasaran kinerja pegawai atau SKP. 2. Realisasi capaian SKP. 3. Penilaian kinerja pegawai. 4. Capaian kinerja sesuai dengan sasaran kinerja. 5. Formulir pengusulan angka. 6. Surat penugasan sebagai koordinator atau subkoordinator. 7. Surat keterangan pejabat penilai kinerja. 8. Tambahan angka penunjang dan pengembangan profesi peta jabatan unit kerja yang telah ditetapkan. Apabila sudah menyiapkan bahan-bahan yang harus dikumpulkan, lantas bagaimana cara mengusulkannya? 1. Pejabat fungsional menyampaikan bahan usulan penetapan angka kredit. 2. Atasan langsung pejabat fungsional menyampaikan bahan usulan PAK ke pimpinan unit kerja. 3. Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan usulan PAK ke pejabat yang mengusulkan AK. 4. Pejabat yang mengusulkan AK menyampaikan bahan usulan kepada tim penilai AK. 5. Tim penilai AK memproses bahan usulan PAK pejabat fungsional. Dokumen-dokumen yang telah diusulkan dinilai oleh siapa? Oleh tim penilai. Siapakah yang membentuk tim penilai itu? Bagi JF, bidang perdagangan di lingkungan Kementerian Perdagangan, tim penilai dibentuk oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan. Lantas, bagaimana dengan JF, bidang perdagangan yang berada di luar Kementerian Perdagangan? Dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Syarat: terdapat pejabat fungsional yang akan dinilai paling sedikit 5 orang dari 1 atau lebih instansi pemerintah bidang perdagangan. Bagi daerah yang belum memenuhi syarat, dapat membentuk tim penilai gabungan dengan daerah lain. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan bagi pejabat fungsional ahli utama. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan bagi jabatan fungsional ahli pertama sampai dengan ahli madya, bagi jabatan fungsional jenjang keterampilan pada instansi pembina, bagi pejabat fungsional pada instansi pemerintah yang belum memiliki tim penilai angka kredit jenjang keterampilan dan jenjang keahlian sampai dengan ahli madya. Pejabat pimpinan tinggi pratama bagi jabatan fungsional ahli pertama sampai dengan ahli muda dan jabatan fungsional jenjang keterampilan. Apabila pejabat yang berwenang menetapkan AK berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan AK sampai batas waktu yang ditentukan, AK ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Untuk informasi lainnya, kalian dapat hubungi Binbot di Sampai jumpa lagi!